Halo, pada hari ini kita akan belajar mengenai metode statistika, yaitu namanya regresi. Nah, yang kali ini kita akan belajar metode regresi linier sederhana. Nah, jadi regresi ini adalah suatu metode statistika untuk menunjukkan apakah ada hubungan sebab akibat. Nah, misalnya apakah volume penjualan ini diakibatkan oleh biaya produksi. Nah, di sini saya punya data biaya produksi dan volume penjualan. Nah, sini ada contoh soalnya. Nah, ini kasusnya. Seorang mahasiswa bernama Hermawan ingin meneliti dengan pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan. Nah, jadi dia ingin mengetahui volume penjualan terhadap biaya promosi gitu. Dengan ini dapat variabel independen Y dan volume penjualan dengan variabel independen X adalah biaya promosi. Dengan Hermawan yang menganalisis pembantuan program saya dengan analisis sederhana oke. Nah, jadi kasus ini dia ingin tahu memprediksi volume penjualan. Nah, memprediksi volume penjualan terhadap biaya promosi. Nah, atau dia ingin apakah ada hubungan antara volume penjualan dengan biaya promosi. Nah, caranya seperti ini, cara melakukannya. Setelah data-data ini dikumpulkan, klik Analyze, Regression, dan klik Linear. Nah, nanti akan muncul seperti ini sebelum dimasukkan datanya. Nah, siapa itu variabel dependen? Variabel dependen adalah variabel yang bergantung pada variabel lain. Nah, misalnya ini, siapa ini? Volume penjualan atau biaya produksi yang dependen. Nah, karena ingin kita tes adalah apakah ada hubungan volume penjualan terhadap biaya produksi, berarti dependennya itu adalah volume penjualan. Karena dia bergantung pada biaya produksinya, nilainya. Nah, sedangkan independen yang tidak bergantung, yaitu biaya produksinya. Nah, klik statistik, klik estimate, model fit, dan descriptive, dan Turbin Watson. Klik continue. Untuk plots, masukkan Z residual ke Y dan X prediction, Z prediction ke X, oke? Dan klik histogram dan normal probability plot. Klik OK. Nah, ini adalah output dari data tersebut. Ini deskripsi statis, data-data umum ya. N-nya jumlah data, dan deviation rata-rata, ini correlation, pertama kita jelaskan correlationnya dulu lah. Correlation seperti sebelumnya, ini termasuk correlation yang tinggi ya, karena dia di antara 0,6 dan 1. Ini 0,9, tinggi sekali. Oke. Sedangkan ini asimsiknya 0,0. Ini sangat berhubung berarti. Ditanya, sangat bagus lah ini korelasinya. Jika kita ke bawah, mana kursornya? Ini dia. Ke bawah.
Oke, scatter plot ini pastikan dia scatter gitu, teracak. Nah, ini tadi scatter apanya? PP plot. PP plotnya ini dalam satu garis. Dia garisnya ke atas berarti positif ya kan? Seperti yang kita lihat ini di correlationnya nggak ada negatif, berarti dia positif. Berarti dia grafiknya gimana? Begini. Oke. Seperti yang kita lihat yang ada di bawah sini. Ini dia. Dia positif. Sedangkan ini ada histogramnya, kita lihat bahwa data ini terdistribusi normal dari grafiknya. Oke. Di semua oke. Untuk regresi pertama kalian harus lihat yaitu ini ANOVA-nya. Pastikan asimsik dari ANOVA ini di bawah 0,05, di bawah alfa. Nah, ini alfanya kan 0,05. Pastikan ANOVA-nya ini di bawah di bawah alfa ini. Pastikan ini di bawah ini. Ini kan 0,00 di bawah lebih kecil dari 0,05 kan. Nah, pastikan itu di bawah 0,05. Kalau dia di atas berarti data kita sudah pasti nggak ada hubungannya gitu. Tidak ada berarti prediktor kita tidak mempengaruhi hasil dari ini. Ini prediktor, ini hasilnya. Nah, berarti artinya biar produksi tidak mempengaruhi volume penjualan. Berarti salah. Tuh. Apalagi ya? Nah, ini kita bisa lihat di model summary-nya R square atau bisa adjusted, ini sama aja. Cuman ini lebih di adjust gitu. Ini kita lihat R square-nya ini 0,87. Kalau dipersenkan itu berarti 87%. Oke. Jadi apa maksudnya 87% ini? Maksudnya 87% dari nilai biaya produksi itu mempengaruhi volume penjualan. Nah, sedangkan yang 13% lagi itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Kita nggak tahu faktor apa. Pokoknya 87% itu pasti dipengaruhi oleh volume penjualan. Oke. Itu sangat tinggi sekali. Nah, kalau kalian stuck di volume ANOVA ini, dia lebih besar dari 0,05, pastikan data kalian itu tinjau ulang kembali lah datanya. Mau tahu ada yang salah gitu. Kalau di koefisien bisa kita lihat. Oke. Nah, jadi di koefisien ini kita bisa lihat asimsiknya pasti lebih kecil dari 0,05. Nah, apa ya? Oh ya, ini biaya produksi itu unstandard coefficientnya itu 1,258. Oke. Ini artinya apa? Artinya biaya produksi itu naik. Mana dia? Artinya volume penjualan naik kira-kira sebesar 1,258 setiap biaya produksinya. Artinya naik ya nilainya. Gimana jelasnya? Artinya seiring dengan naiknya biaya produksi, volume penjualan juga ikut naik. Itu artinya. Ini bisa nilainya positif atau negatif. Oke. Ini kebetulan kita dapat positif, yang artinya biaya produksinya seiring biaya produksi naik, volume penjualan juga naik. Oke. Dan 12 jadi 56, 13, 62, 12, 12, 60,
gitu, naik dia seiring dengan biaya produksi, volume penjualannya. Kira-kira itu aja yang dijelaskan untuk metode regression dan pengambilan keputusannya. Ya, oh ya, kembali untuk pengambilan keputusannya tadi seperti data-data yang kita dapat ini, artinya volume biaya produksi sangat mempengaruhi volume penjualan, artinya yang dari data-data yang kita simpulkan tadi ini. Artinya biaya produksi sangat dari correlation-nya, dari R square-nya, dari ANOVA-nya, dari koefisiennya. Oke, sampai di situ aja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.